Kalau kita lihat dari Old Testament, ya, si Jethro, Jethro di mertuanya Moses, Musa, is a organizational development consultant. Udah ada ya zaman itu. Ya, udah waktu itu. Karena dia bilang sama you are killing yourself. Semua masalah itu naik ke Musa. So you have to group them into 50, 100 supaya masalah-masalah yang bisa diatasi di bawah. Hai Sahabat Iksa, selamat datang kembali di Iksa Podcast. Saya dengan Naomi, your host for Iksa Podcast hari ini. Dan kita ingin membicarakan lebih lanjut tentang tata kelola dan kepemimpinan yang akuntabel. Yuk kita kupas lebih lanjut dengan Pak Handoko dan juga bersama dengan Pastor Tommy. Pak Handoko, Pastor Tommy, hari ini saya mau lanjut membicarakan tentang bagaimana sebuah visi atau misi dari organisasi dan apa rencana yang bisa kepengurusan, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas membuat supaya ini bisa menjadi visi yang bukan hanya jalan dalam waktu 1-5 tahun, tapi yang akan dihidupin sepanjang masa lembaga tersebut. Begitu. Silakan Pastor Tommy. Oke. Kalau saya ambil contoh lagi dari Habitat for Humanity. Silakan Pak. Kalau dari kepemimpinan Habitat itu ada 3 3 struktur. Bukan, levelsnya ya. Yeah. Ada yang badan pembina, badan pengawas, dan badan pengurus. Yeah. Dan juga ada namanya itu board rotation. Yeah. Ya, board rotation itu penting. Ya, berapa lama sekali Pak board itu harus dirotasi? 3 tahun. Ya. Ya, 3 tahun dan 3 kali. Berarti 3 tahun 3 kali. Ya. Sehat itu ya Pak. Sesuai anggaran dasar ya. Ya, sesuai anggaran dasar. Itu board rotation itu bagus. Supaya there will always be new and fresh thinking. Ya. Ya. Tapi board rotation-nya juga tidak semua board diganti. Bukan seluruh orangnya. Bukan harus ada beberapa yang misalnya ada contohnya, misalnya kita pertama elect yang semua 9 itu ini yang pertama ya, election 9 itu 3 yang the first 3 highest will serve 3 years. The second 3 highest will serve 2 years. The second 3 highest the third 3 highest will serve 1 year. Misalnya. Nanti ini graduate by then another by third year, but will elect another 3. Nah, itu harus ada board rotation-nya. Board rotation. Supaya kepemimpinan itu selalu segar. Ada yang new inovasi baru, ide baru. Betul. Dan juga ada yang new persons yang akan mempunyai visi misi Habitat yang akan meneruskan dalam kurun waktu 3 tahun lagi ke depan. Dan yang lainnya itu yang turun cuma satu tahun bisa dielek lagi. Begitu. Bisa dielek lagi. Nah, di dalam visi, misi dan core values itu penting sekali supaya diulang-ulang ya, diulang-ulang supaya boardnya itu memahami dan juga menghidupi. Supaya mereka bisa menyuarakan dan juga mereka bisa berkontribusi. Betul. Pak Handoko, seberapa pentingnya peran dan juga tanggung jawab dari dari orang-orang dalam pengurusan dalam membentuk visi yang strategis bukan hanya untuk jangka pendek tapi untuk jangka yang sangat panjang? Ya, makasih Naomi. Saya menganalogikan maraton. Maraton bukan sprint. Oh, bukan sprint. Jadi Jadi kan misi itu kan kenapa satu organisasi atau yayasan ada. Misalnya membebaskan anak-anak dari kemiskinan. Kalau sudah nggak ada anak miskin lagi, sudah selesai. Nggak perlu ada organisasi itu lagi. Tetapi visi apa yang mau dicapai jangka panjang. Nah, 2 ini, kombinasi visi dan misi ini, juga ada pedoman dengan nilai-nilai bagaimana menavigasinya. Ini sangat penting bahwa pemimpin di dalam kepengurusan melihat itu jangka panjang. Tetapi ada estafet, tadi yang Pak Tommy sampaikan. Estafet dari periode kepengurusan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Jadi sangat penting bahwa bagaimana menanamkan visi misi itu dan juga menestafetkannya kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, salah satu cara yang paling sederhana adalah misalnya
Karena orang ini kan datang dengan apa yang mereka tahu. Tetapi juga datang dengan yang mereka tidak tahu. Betul. Misalnya tentang anak miskin. Artinya mereka harus diekspos. Masuk ke dalam kondisi kemiskinan anak itu apa. Bukan hanya melalui pengetahuan, statistik, maksudnya hasil studi, laporan, dan lain-lain. Tetapi dia pernah datang kepada kemiskinan itu sendiri. Paling enggak misalnya ada organisasi yang melakukan adalah apa? Untuk staf baru atau ini mereka tinggal di tengah-tengah orang miskin. Di dalam rumah keluarga prasejahtera mungkin bahasanya. Itu dalam mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Sehingga dia bisa mengetahui, oh beginilah kondisi kemiskinan anak yang menjadi stakeholder, yang menjadi orang-orang yang akan dilayani oleh yayasan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu tadi yang kita sebut atau rekrutmen. Kita tanya, visi misimu apa? Maksudnya cita-cita hidupmu apa? Misalnya dia bilang, oh saya senang tinggal di kota, saya senang belanja barang-barang mewah atau apapun. Tapi kalau dia tidak ada hubungan dengan kemiskinan anak misalnya, sangat sulit. Dia bilang, oh saya nggak suka anak, saya nggak pernah ketemu anak, saya malah tidak mau punya anak dan lain-lain. Itu pilihan. Tetapi waktu dia mau melayani satu yayasan, kesamaan visi misi itu penting. Nah kemudian bagaimana itu menjadi gaya hidup, misalnya pilihan-pilihan. Sambil contoh, ingat nggak Pak Tommy, waktu kita naik pesawat, kita pilih pesawat tidak boleh first class atau business class. Aneh sekali, mau melayani orang miskin mintanya business class misalnya. Kemudian kantornya ya secukupnya gitu loh. Sederhana. Tinggal di hotel pun, kita nggak perlu hotel misalnya yang GW Marriott itu karena mereka menyumbang kepada habitat. Tetapi apakah kita akan, misalnya waktu itu kita tinggal, kita minta standarnya hotel GW bintang 5, enggak. Kenapa? Kalau kamu misalnya melayani orang miskin, ya engkau secukupnya di dalam fasilitas dan lain-lain. Harus mampu melayani dan juga menghadapi tantangan-tantangan di lapangan. Ya, kayak pepatah itu ya Pak, pergilah ke tempat mereka, hiduplah di antara mereka. Jadi gaya hidup yang diterjemahkan, gaya hidup itu kan pribadi ya. Tetapi yang diterjemahkan dalam budaya korporasi atau budaya organisasi itu sangat penting. Betul. Jadi visi misi itu orang bisa lihat, itu dibangun di dalam satu budaya, menjadi gaya hidup bersama-sama di dalam satu organisasi. Bagaimana para kepemimpinan dan juga kepengurusan dalam tata kelola itu bisa memastikan bahwa dampak dan juga keberlanjutan dari lembaga itu tetap dilakukan dan tetap bergilir, tetap lanjut terus dalam sebuah lembaga. Apa perannya para pemimpin tersebut dalam kepengurusan? Jadi sebenarnya kan yang pertama bagaimana itu diukur dulu ya. Untuk kita tahu, itu ada namanya engagement survey. Itu Gallup juga bisa lakukan. Jadi salah satu sectionnya bicara tentang bagaimana staff di dalam organisasi itu menghidupi visi misi. Gallup Institute ini ya? Ya, atau visi misi itu berapa penting buat mereka. Jadi engagement ya. Harus dilakukan engagement survey kepada staff semua. Staffnya dulu. Ya, termasuk pemimpin dan lain-lain. Pemimpin semua, Nah, disitulah kemudian pemimpin organisasi itu harus melihat apa yang perlu dilakukan. Mungkin di orientasinya kah, waktu misalnya devosinya kah, waktu kunjungan lapangannya kah, jadi misalnya saya pribadi, buat saya untuk tadi yang dikatakan Amsal 31, menyuarakan orang yang tidak punya suara, saya harus dengar suaranya mereka dulu. Artinya, tiap kali saya ke lapangan, saya akan duduk dengan anak-anak yang prasejahtera tersebut. Dengar dari mereka, bikin focus group discussion. Saya duduk dengan remaja-remajanya, saya duduk dengan orang tuanya, saya duduk dengan pelayan-pelayannya. Jadi betul-betul duduk dan mendengarkan suara mereka. Nah, itu tidak gampang. Kenapa? Karena kita datang mungkin dari dunia yang berbeda. Jadi itu salah satu contoh. Jadi expose, kedua terus-menerus dilakukan untuk membangun budaya organisasi tersebut, korporat tersebut. Yang ketiga, di dalam setiap kegiatan itu diinjek, dimasukkan tentang DNA visi misi tersebut. Iya. Menurut Pastor Tommy, bagaimana para pemimpin di kepengurusan bisa tetap melakukan pembelajaran atau pengembangan kapasitas bersama supaya visi misi tersebut dan mereka itu bisa menjadi nafas dari kehidupan
dan lingkungan di dalam lembaga tersebut, apa yang bisa dilakukan? Ada dua yang saya lihat. Di dalam kepengurusannya, di dalam kepengurusan, mereka sendiri harus belajar, harus mendalami, ya mungkin di dalam retreat mereka ada board retreat, dilakukan board retreat berapa kali setiap tahun. Di dalam rapat harus itu refresh supaya kita diingatkan. Ada refleksi juga. Yes, betul. Dan harus ada dan di dalam staffnya juga dijalankan hal yang sama. Tapi ada juga yang mungkin pertemuan berapa kali setahun, mungkin ada 2 kali setiap tahun, yang dimana yang board ini juga bertemu dengan staff-staff. Supaya si board ini yang memberikan mereka pendapat mereka, yang menekankan, di mana ini yang memberi arahan kepada staff-staff supaya staff itu semangat karena melakukan walaupun mungkin sulit di lapangan, tapi mereka mempunyai gairah yang tinggi karena anggota board kami ini mereka they are practicing what they are saying. Memberi teladan ya. Memberi teladan. In what way, Pastor Tommy, ada aspek atau perspektif dari Alkitab yang that fosters unity dan menyatukan dari kepemimpinan dan juga staff sebagai satu lembaga supaya mereka bisa menghidupin visi dan misi yang sama, melakukan tata kelola dan kepemimpinan yang akuntabel berkelanjutan di kemudian hari? Kalau kita lihat dari Old Testament, ya, si Jethro, di mertuanya Moses, Musa, is a organizational development consultant. Udah ada ya zaman itu. Ya, udah waktu itu. Karena dia bilang sama you are killing yourself. Semua masalah itu naik ke Musa. So you have to group them into 50, 100 supaya masalah-masalah yang bisa diatasi, dibawa. Tapi itu juga dipantau. And then saying that in the organization yang NGO, lembaga sosial, kita mempunyai board itu saya ulang lagi, is the guardians of the vision. Ya, guardians of the vision. Penjaga dari visi misinya ya. Itu top down, bottom up, dan top down itu harus dipantau. Kalau kita lihat dari New Testament dengan si Paulus, Timotius dan juga si Titus. Ya. Si Paulus dia bilang sama si Timothy waktu itu dia yang pendeta di Efesus. Di Efesus kepemimpinannya itu berantakan. Ya. So Paulus bilang sama you have to in the letter of Paul to Timothy, you have bereskan, replace the leadership. Yeah. Leadershipnya itu tidak so you replace the leadership. Karena kalau leadershipnya tidak sesuai dengan itu nanti jemaatnya kacau. Yeah. Tapi yang si Titus beda. The leadership was good, the membership itu yang kacau. So the membership actually has to be trained. Yeah. Not to be replaced, but they have to be trained. Yeah. Tapi leadership yang di Church of Ephesus, they have to be replaced karena they don't have the kind of vision that actually has to be implemented and to be adapted in the church. Pak Handoko, apakah ada pesan terakhir untuk sahabat Iksa mengenai tata kelola dan kepemimpinan yang akuntabel? Ya, terima kasih. Yang mungkin kita perlu sadari bahwa yang disebut seorang pemimpin atau kepemimpinan di dalam kepengurusan, baik pembina maupun pengurus maupun pengawas, itu adalah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Untuk kita menjadi pengelola, steward, yang Tuhan percayakan dengan visi misi yang Tuhan taruh spesifik kepada yayasan tersebut. Nah, sehingga yang penting itu adalah kita harus tanya sama Tuhan ya, yang punya yayasan tersebut, yang punya pelayanan tersebut. Betul. Jadi attitude-nya itu ada buku namanya The Council yang akan kita keluarkan di IKSA. Itu analoginya sangat bagus. Dia berkata begini, yang harus duduk itu siapa? Yang duduk itu yang punya. Yang punya itu siapa? Tuhan. Kita sebagai orang yang dipercaya untuk mengelolanya,
kita akan berdiri dan mendengar, to listen. Apa yang pemiliknya mau. Dan itulah kemudian kita menjalankannya dengan komitmen dan juga dengan dengan sesuatu yang dikatakan board governance itu. Jadi board itu harus memahami fungsi-fungsinya maupun pembina, pengurus dan pengawas dan berkomitmen melaksanakannya. Dan tidak meninggalkan eksekutifnya atau pelaksananya itu menjadi sesuatu yang anak yang hilang, anak yang tanpa arah, anak yang tidak diasuh gitu loh. Yang kedua, eksekutif juga harus memastikan bahwa mendukung dan menghormati pemimpin-pemimpin di dalam kepengurusan untuk bersama-sama untuk bekerja mencapai visi misi tersebut. Dan saya pikir itulah IKSA ada untuk kita bercermin di mana kita ada di dalam prinsip-prinsip yang nomor 2 tentang kepengurusan. Terima kasih Pak Handoko, terima kasih Pastor Tommy, terima kasih sahabat IKSA sudah tonton sampai hari ini dan juga mengikuti sampai episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan mari kita meningkatkan kepercayaan bersama sejalan bersama-sama dengan IKSA. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode selanjutnya.